Halo semuanya, welcome to Overthinking with SM bareng gue Sahnas. Gue Modi, Deep Talk santai buat kamu yang pikirannya ramai. Oke, malam ini kita punya topik yang bagus dan menarik banget nih. Masa-masa transisi dari SMA ke kuliah. Waktu SMA kita kan sering nggak sih nongkrong abis pulang sekolah. Benar. Pulang sekolah tuh masih bisa main atau masih bisa kerja kelompok atau apa bareng gitu. Nyeblak bareng atau apa gitu. Iya, masih ada energi. Cuman waktu udah kuliah tuh kayak ikut satu kelas yang cuma 3 jam ya, nggak dari pagi sampai sore tuh udah capek banget ya sih. Udah pengen rebahan di kos, nggak pengen kemana-mana lagi gitu kan. Kenapa ya gitu ya? Sebenarnya gue juga nggak tahu, tapi menurut gue itu lebih ke karena apa ya, pas masa remaja dulu, masa-masanya kita mengeksplor banyak hal gitu. Tapi kalau kuliah tuh kayak kita udah spesifik ini, kita maunya kemana gitu. Jadi lebih terarah. Dan itu yang ngerasa buat kita tuh jadi stressful, jadi draining. Bisa jadi sih. Mungkin juga kan kalau waktu SMA tuh kayak pembelajarannya nih masih ringan sedikit ya daripada perkuliahan ya. Menurut gue ya, kayak sih dulu di SMA kita tuh sehari bisa belajar berapa mata pelajaran coba? 4 deh kalau gue. Sampai 4, iya kan 4. Waktu di kuliah tuh cuma 2-3 doang satu hari, tapi kayak berat banget gitu. Karena tugasnya juga berat, ya kan? Kayak tugasnya tuh benar-benar. Iya, itu kali ya. Lu real pakai otak gitu loh. Kalau misalnya kayak SMA kan tugasnya tuh masih ringan dan masih bisa dipelajari melalui internet dan segala macam gitu. Nah, kalau kuliah tuh kayak lo banyak nganalisis gitu loh. Lo harus tahu hukum sebab akibat gitu. Kenapa ini, kenapa itu. Karena nanti lo nggak tahu nih, tiba-tiba besok pagi akan ada presentasi dadakan atau sesi tanya jawab dadakan gitu. Kayak kalau lo nggak bisa jawab, lo akan diusir dari kelas. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Enggak sih, gue nggak pernah sampai kayak diusir tuh, kayaknya enggak ya. Selama gue kuliah diusir karena nggak bisa jawab tuh enggak ya, kecuali lo kurang ajar atau bersikap yang nggak etis lah. Tapi kalau gue tuh kayak ngerasa pas yang kuliah tuh karena besok pagi nih kayak kita nggak tahu nih, karena kita tahu dosennya tuh suka ngadain kuis dadakan kayak gitu, dan itu tuh yang kayak habis pulang kuliah ini gue harus cepet-cepet pulang ke rumah, gue mau belajar karena besok pagi tuh gue tau banget bakalan ada sesi tanya jawab atau kuis dadakan. Berarti lo nih tipe mahasiswa yang ambis banget ya? Sejujurnya enggak sih. Gue itu berarti ambis, Nas. Gue pengetahuan itu di atas segala-galanya. Oke. Jadi yang gue kejar itu adalah ilmunya. Jadi kayak gue ngerasa ketika sesi tanya jawab dadakan dan gue nggak bisa ngejawab itu, kayak lo belajar apa kemarin gitu. Jadi gue merasa bersalah ketika nanti dosen gue kasih nilai gue 4 misalnya nih di mata kuliah itu, sementara gue tuh kosong. Iya benar. Ya kita tahu ya nilai bisa dibeli, tapi ilmu itu butuh proses gitu loh. Jadi gue percaya bahwa orang yang nilainya tinggi atau IPK-nya bagus itu nggak menjamin dia sebenarnya pinter. Iya sih. Terus juga menurut gue kuliah itu karena lo udah nyemplung di bidang yang lo pilih, entah itu lo sadar atau enggak gitu. Iya. Jadi kayak lebih serius ya, lebih real. Pressure-nya tuh lebih. Aduh, kalau gue nggak ngerti sama mata kuliah ini, gue kedepannya bakal jadi orang apa gitu loh. Gue bisa nggak sesuai dengan bidang gue gitu. Itu ketakutan yang terjadi. Iya, mungkin itu ya. Gue baru kepikiran lagi, kayak pikiran yang kalau misalnya gue jadi sarjana A tapi gue nggak menguasai bidang A, apa kata orang gitu. Jadi selama kuliah gue ngapain aja gitu kan. Dan kayak apalagi kalau misalnya keluarga lo nanya nih, misalnya lo jurusan A kan, tau nggak kamu cara bikin ini yang mana itu sebenarnya relate banget dan lo pelajari di kuliah lo. Pas lo jawab gue nggak tahu, kayak kamu nggak tahu? Ya kayak ngapain lo kuliah kemarin gitu kan. Jadi ya sih, mungkin itu ya salah satunya ya. Iya, jadi kayak kita tuh benar-benar udah harus serius menata hidup kita untuk mempersiapkan masa depan gitu. Gue baru kepikiran asli kenapa kita harus sefokus dan seserius itu. Ingat gak lu momen awal lu kuliah gimana lu kayak culture shock banget, universitas itu pasti yang kuliah bukan anak-anak daerah situ aja kan.
pasti anak-anak dari berbagai seluruh Indonesia gitu, yang mana mereka punya budaya yang berbeda-beda. Culture shocknya itu gimana sih? Entah itu dari sisi pergaulan, gaya berpakaian, atau cara dosennya tuh yang ngajar itu beda banget 180 derajat sama lo SMA. Kalau pergaulan di kuliah tuh mungkin lebih ke circle ya. Lebih nyata banget circle-circlean itu. Dulu kan waktu SMA tuh kayak ya udah, kita walaupun punya circle atau kelompok, kita masih membaur kan. Kayak masih ngobrol dan masih ke kantin bareng orang-orang lain juga gitu, dan bersama circle kita juga. Nah kalau kuliah itu enggak. Di tempat gue ya, bener-bener cuman circle aja nih. Circle lu duduknya satu baris, ntar keluar abis kelas mau ke kantin, itu juga satu circle doang, dan jarang banget membuat percakapan gitu. Gue nggak tahu kenapa, entah cuman di kelas gue doang atau gimana, pokoknya orang-orang tuh circle itu gitu. Nah itu pas awal-awal semester. Cuman yang pas ketika udah semester 5, semester 4 gitu, udah mulai cair lah, udah mulai ngobrol ke circle yang lain, orang-orang di luar circle kita gitu sih. Terus kalau misalnya gaya berpakaian, nggak gimana-gimana, karena di kampus kan ada aturan ya. Apalagi fakultas gue tuh ada aturannya, harus yang berkerah, terus nggak boleh pakai celana jeans yang robek-robek, itu nggak boleh. Jadi celana tuh kalau nggak jeans polos tuh ya celana bahan gitu. Jadi semua orang berpakaiannya normal gitu, nggak ada yang crop top atau nggak ada yang aneh-aneh gitu. Jadi normal. Terus kalau misalnya cara dosen ngajar, yang beda banget sama SMA tuh, beberapa dosen tuh ada yang kayak nunjuk per kelompok, buat kelompok, lalu presentasilah kalian per kelompok itu gitu kan, dibagiin doang materinya. Itu sih yang buat culture shock sedikit waktu kuliah, karena kita tuh nggak tahu gitu. Misalnya mata kuliah A gitu kan, pengennya dijelasin dulu nih, mata kuliah A ini adalah bla 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 gitu, ada introduction-nya lah. Nah beberapa dosen tuh langsung nyuruh buat kelompok dan langsung presentasi di minggu depannya, which is kita nih nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kalian disuruh ngejelasin materi itu. Iya, kita rely on teman-teman kelompok kita yang ngejelasin materinya gitu. Pun kalau mereka benar ngejelasinnya, kadang kan kita mahasiswa kayak masih ngawang-ngawang nih, masih baru pertama kali juga nih dengar istilah mata kuliah A gitu misalnya. Baru pertama kali nih dengar. Nah, disuruh jelasin nih besok minggu depannya. Apalagi kalau misalnya yang presentasi di awal itu adalah orang-orang yang sebenarnya antara niat dan nggak niat buat ini. Iya, itu yang gue maksud tuh. Kadang kan jadi kerja dua kali nggak sih? Kayak after dia presentasi nih, kita masih nggak ngerti sama materi dia, materi yang dia sampaikan. Mau nggak mau akhirnya kita belajar lagi, kayak supaya ya kan kita kuliah buat dapat ilmu ya. Kalau misalnya cuma ngandelin itu doang, kayak masih kurang banget gitu loh. At least ngerasa nih kita udah datang ke kampus, at least kita masih dapat satu pengetahuan baru gitu loh hari itu. Tapi kita datang ke kampus gak dapat apa-apa, karena yang presentasi ya orangnya nggak niat dan nggak niat presentasi gitu loh. Yang paling bikin culture shocknya lagi adalah yang presentator itu udah ngekip orang-orang yang bakal nanya di presentasi dia. Menurut gue sistem yang presentasi di kelas itu bagus sebenarnya, cuman perlu ada peran dosen juga gitu. Dosen tuh tetap harus ada selama kita tuh presentasi kan. Kayak mau dia di awal menjelaskan dan di akhir dia membenarkan gitu. Misal ada yang keliru, dibenerin gitu. Kadang ada dosen yang dia kagak masuk, Nas. Dia cuma nyuruh kita belajar di kelas, presentasi sendiri, tanya jawabnya sendiri. Ntar PJ-nya penanggung jawab kelas itu nyatet siapa yang nanya, ntar dikasih deh namanya ke dosen buat nilai tambahan. Kalau lo pernah nggak ada di momen presentasi yang ngeselin? Kalau gue sih nggak ada momen ngeselin sebagai presentator gitu. Yang ada orang-orang itu bete banget kalau misalnya gue yang nanya. Gue nggak tahu kenapa. Menurut gue ya karena ketika gue nanya itu memang bener-bener gue nggak tahu dan pengen ya ada tanya jawab aja di situ, sesi diskusi gitu, karena kan memang sudah seharusnya kuliah kayak gitu. Terus kalau misalnya gue yang presentasi itu tuh orang-orang pada kayak yang ya udah gitu loh, kayak tidak memperdebatkan apa yang gue sampaikan.
Oh, Kayak cuman iya gitu, kayak gue puas nggak gitu, apakah gitu. udah cukup gitu. Kayak kalau misalnya ada yang memperdebatkan atau kayak kontra sama pernyataan gue malah open banget gitu. Salahnya, Iya, gue benar. keselnya nggak ada yang membantah gitu. Bukannya pick me ya, bukannya pick me, tapi memang gue pengen ya pasti nanti orang-orang bakal pikir kayak, lu pick me banget gitu. Piknik. Iya, iya. Karena gue nggak tahu, mungkin beda universitas ya. Tapi yang gue rasain kayak gitu loh. Jadi karena gue tidak mempunyai pandangan yang berbeda, jadi tuh kayak gue ngerasa kok kuliah gini-gini banget ya gitu. Ini sama aja sendiri gitu loh, tanpa perlu kuliah gitu. Ya buat apa gue ketemu orang yang mana orang ini membenarkan pikiran gue? Bisa aja nih pikiran gue kan salah, atau pendapat gue itu salah, bisa dibenarkan gitu. Jadi dengan adanya sesi diskusi itu tuh kayak gue sangat excited gitu. Tapi ya lingkungan gue tidak seperti itu. Benar, dan ada nih satu pesan gue buat teman-teman mahasiswa. Kalau kalian dapat tugas presentasi dan kalian menjadi tulang punggung kelompok, jangan pernah merasa terbebani dengan tugas itu. Jadi fokusnya di sosum doang ya. Kalau di Saintek mungkin berat kali ya buat nyelesain PPT sendirian dan bekerja sendirian dalam tugas yang harusnya kelompok gitu. Nah, balik lagi nih, karena menurut gua bekal kita nyiapin presentasi dan buat PPT itu tuh adalah hal yang sangat dibutuhkan ketika nanti kita skripsian. Nah, karena ketika misalnya kita presentasi skripsi itu kan pandangan dosen atau harapan dosen tuh kita sebagai mahasiswa akhir tuh udah bagus nih presentasinya gitu. PPT-nya tuh udah beneran PPT, PowerPoint doang gitu, bukan yang tulisan Word ditempel ke PPT gitu. Nah, dosen tuh ekspektasinya tuh begitu sama kita. Kalian kerjakanlah sungguh-sungguh tugas presentasi itu. Ntar itu tuh jadi latihan buat kalian untuk menghadapin sidang skripsi nanti. Jadi kalian waktu sidang skripsi itu ngerasa kayak, oh ya udah kayak presentasi biasa doang. Cuman ini audiens gue dosen gitu doang sih. Ya, gitu. Cobalah lihat di sisi positifnya gitu. Memang berat. Cuman ya nggak apa-apa. Anggap aja ini latihan buat skripsian nanti gitu. Karena skripsian akan jauh lebih berat. Skripsi gitu daripada presentasi. Kalau gue buat para mahasiswa jurusan Saintek itu adalah kerja kelompok itu real banget dibutuhkan. Agak kebalikan ya kita gitu. Itu real banget dibutuhkan. Tapi jangan pernah underestimate anggota kelompok lu sendiri, sebodoh apapun. Karena setiap orang itu punya potensi masing-masing. Jangan pernah berpikir kayak gue masuk kelompok sama yang pintar-pintar aja, enggak. Karena itulah namanya kerja tim dan kolaborasi. Jadi yang satu bisa apa, yang satu lagi bisa apa gitu. Jadi ketika lu dapet dikasih tugas kelompok sama dosen, yang mana tuh kelompoknya dipilihin, lo jangan kayak gila kelompok gue jelek banget, orangnya bodoh-bodoh semua, gue pasti nanti gue nih yang ngerjain semuanya. Ya karena lo sudah berpikir kayak gitu ya pada akhirnya akan jadi kenyataannya seperti itu. Cuman coba lo komunikasiin sama anggota kelompok lo. Gue selalu nerapin itu kayak, kalian bisa apa nih gitu. Oh gue bisanya ini Nas gitu, gue nggak bisa ini. Oke, gue bisanya ini, kalian bisanya ini, udah kita bagi tugas aja gitu. Jadi mau sebodoh apapun itu orang, jangan lo underestimate dan tidak melibatkan dia dalam kerja kelompok. Karena kadang orang-orang yang kayak gitu, yang kalian anggap bodoh atau anggap nggak mampu, itu tuh sebenarnya dia bisa, cuma karena lingkungannya terlalu meremehkan dia kayak ya udahlah gue juga nggak dianggap gitu, paling gue juga nggak diajak gitu. Akhirnya itu yang bikin dia tuh kayak nggak punya inisiatif untuk nanya gitu loh, karena dia merasa tidak pernah dilibatkan sebelum-sebelumnya gitu. Sebenarnya orang-orang tuh yang kayak tulang punggung kelompok itu bukan menganggap orang lain bodoh, Nas. Memang orang lain itu yang nggak mau, kayak mereka tuh ghosting dan tiba-tiba datang ketika presentasi kelompok gitu. Udah dicari nih di grup atau di tatap muka secara langsung, mereka tuh bodoh amat. Nah, disitulah titik yang dikatakan beban kelompok, karena mereka nggak mau, memang diri mereka nggak mau, bukan kita yang kayak udah nggak usah ajak dia, bukan.
memang tipenya yang beban gitu, dia yang nggak mau. Memang ada orang kayak Iya sih, memang ada orang kayak gitu. Tapi kalau versinya gue menanganinya adalah dengan kasih deadline gitu. Jadi misalnya nih deadline-nya 1 minggu dari dosen. Nah kita omongin dulu nih setelah pembagian tugas, kita langsung bilang lo kerjain ini. Gue kasih waktu 2 hari. Nah dalam 2 hari itu gak ada kejelasan sama sekali. Ya udah lo langsung kerjain sendiri aja. Kalau gue kayak gitu, jadi kayak kita nggak nunggu dia nih sampai di akhir yang pada akhirnya ya nggak dikerjain dan ujungnya kita gitu loh. Kan kita juga punya kesibukan masing-masing kan. Kayak gara-gara nungguin dia nih, kita akhirnya tugas kita numpuk di akhir. Jadi makanya gue selalu nerapin kasih deadline. Kalau misalnya sudah deadline-nya dan masih nggak dikerjain, nggak ada kejelasan, gue tinggalin. Dan gue selalu konfirmasi di awal bahwa kalau lo nggak ngerjain, gue hapus nama lo dari kelompok gitu. Tapi mau sekecil apapun kontribusinya, pasti gue akan tulis nama dia di dalam kelompok gitu. Karena ya balik lagi, besar kecilnya kontribusi kelompok kita itu adalah hasil kerja sama. Jadi kayak jangan gue benci banget ya, gue nggak tahu, kayak gue dapat pengalaman di selama perkuliahan, gue ngelihat orang-orang itu kebanyakan ketika hasilnya bagus, dia selalu mengakui, apalagi bagi orang-orang yang emang kebanyakan, ibaratnya kalau kerja kelompok itu 70% dia yang kerjain, 30% baru tim gitu. Tapi nanti hasil akhirnya dia selalu ngomong, iyalah ini kan gue yang kerja, lo nggak kerja gitu. Udah gede lo gitu, yang ya udah ini kerja tim gitu loh, baik buruknya tim lo yang tahu. Hasil baiknya adalah hasil bersama, buruknya adalah buruk bersama gitu. Itu yang namanya kan kerja tim. Jadi ya itu sih, kayak cara menanganinya adalah dengan kasih deadline, dan kalau emang nggak bisa ya udah tinggalin, kasih ketegasan. Dulu kan jurusannya sosum, ya kan. Pernah nggak terlintas di pikiran lo kayak kayaknya gue mau pindah jurusan aja deh?